Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Istighfariani dari Prodi Manajemen dengan NIM 10 12 01 05 02 dengan mata pelajaran PPKN. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Ada 5 soal, yaitu yang pertama yaitu kapan pelaksanaan demokrasi di Indonesia dari waktu ke waktu mengalami dinamika. Berikan pendapat saudara bagaimana pelaksanaan demokrasi saat ini dan berikan evaluasi apa aja kekurangan saat ini dan kelebihan demokrasi pada saat ini. Demokrasi sendiri ini yaitu bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya itu memiliki hak dan kewajiban untuk mengambil keputusan dan mengubah hidup mereka. Kelebihan dan kekurangannya itu, kelebihannya melindungi kepentingan rakyat, stabilitas dalam pemerintahan, kemudian berdasarkan prinsip kesetaraan dan pemerintahan yang stabil. Kemudian kekurangannya yaitu menurunkan standar moral, penyalahgunaan waktu dan dana publik, dan tidak terjadi pemerintahan yang stabil. Sistem demokrasi ini menjadi sistem yang pemerintahannya itu terbaik. Karena apa? Karena dengan sistem ini semua rakyat dapat mengutarakan pendapat mereka, bersifat terbuka dan bebas memilih pemerintahan. Meskipun demokrasi tidak sempurna, tetapi sistem pemerintahan terbaik untuk Indonesia saat ini dibandingkan dengan sistem lainnya. Kemudian saya akan melanjutkan nomor 2. Letak geografis Indonesia pada posisi silang dunia, jumlah penduduk yang besar, masyarakat yang berbineka akan membawa dampak bagi Indonesia. Jelaskan dampak tersebut jika dikaitkan dengan geostrategis. Letak Indonesia pada posisi silang dunia ini memiliki dampak, keuntungan, dan kelebihan dan kekurangannya masing-masing kan tentunya bagi bangsa Indonesia. Di mana kondisi ini dapat memperkaya kebudayaan bangsa Indonesia dan keuntungan bagi ekonomi negara Indonesia. Indonesia dapat memanfaatkan posisi geostrategisnya sebagai poros maritim dunia. Nah, apa sih keunggulan dari letak geografis Indonesia? Keunggulannya yang pertama yaitu Indonesia akan ada sumber daya laut. Keuntungan selanjutnya yaitu sebagai jalur lintas perdagangan sehingga dapat memperudah ekspor dan impor yang ada. Kemudian daerah yang strategis untuk wilayah Indonesia dan khususnya untuk para perdagangan internasional. Lanjut soal nomor 3. Dalam masa pandemi seperti sekarang ini diperlukan kerjasama seluruh elemen bangsa dalam menghadapinya. Jika dikaitkan dengan konsep ketahanan nasional, maka berikan contoh yang harus dilakukan pemerintahan bersama masyarakat dalam mencegah penyebaran virus COVID-19. Nah, pada saat ini tuh tidak asing lagi kan dengan adanya virus COVID-19 ini. Nah, di sini tuh terdapat banyak macam-macam peraturan yang ada pada pemerintahan, yaitu yang pertama, adanya PPKM level 4 diperpanjang. Kemudian yang kedua, mempercepat pembentukan kekebalan kelompok. Yang ketiga, mengawasi laju penyebaran virus COVID-19. Yang keempat, meningkatkan 3T, testing, tracing, dan treatment. Kemudian yang kelima, menyusun rencana ketahanan kesehatan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Dengan adanya tersebut, setidaknya kita harus patuh terhadap aturan pemerintahan dengan memakai sarung tangan, dengan memakai masker saat keluar rumah ataupun isolasi mandiri pada saat terjadi badan tidak enak. Kemudian menjaga jarak dari kerumunan karena agar tidak tertular virus COVID-19 dan tetap menjaga protokol kesehatan lainnya. Solidaritas sesama warga negara ini yang berada dalam kondisi ini, sebaiknya kita harus gotong royong antar satu sama yang lain untuk mempertahankan ketahanan Indonesia. Kemudian saya lanjut dengan pertanyaan di nomor 4. Jelaskan makna dari pluralisme dan multikulturalisme. Kehidupan pluralisme dan multikulturalisme di Indonesia ini, kehidupan ini rentan terjadi gesekan antar kelompok dan golongan. Bagaimana Pancasila dan konsep Bhinneka Tunggal Ika dapat menjadi solusi penyelesaian masalah tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan
Di sini saya akan menjelaskan makna dari pluralisme dan multikulturalisme. Pluralisme yaitu suatu keadaan atau sikap toleransi berbagai keragaman etnik dan kelompok-kelompok beraneka budaya dalam suatu wilayah ataupun negara. Nah, arti dari kata pluralisme ini memiliki manfaat dan keberagaman budaya itu sendiri, tidak hanya bermakna sebagai suatu keadaan masyarakat yang beragam, akan tetapi ini juga dimaknai dengan rasa toleransi yang dapat ditimbulkan dengan adanya keberagaman tersebut. Toleransi ini kita dapat menghargai atas setiap kepercayaan, perilaku yang individu. Nah, kalau multikulturalisme yaitu sebuah pandangan yang melihat realitas sosial terhadap adanya keberagaman dalam masyarakat. Dan ini, keberagaman masyarakat ini merupakan wujud dari masyarakat multiteknik. Ini sangat tercermin di masyarakat Indonesia yang terdiri dari beberapa etnis yang ada. Dengan kata lain, multikulturalisme yaitu sebuah paham yang dapat menjunjung tinggi dengan adanya keberagaman multiteknik dari fakta sosial yang terjadi di masyarakat. Nah, di Indonesia sendiri ini, kehidupan pluralisme dan multikulturalisme rentan terjadi konflik yang tidak diinginkan. Kebanyakan masyarakat mayoritas yang lebih itu dapat diuntungkan dan melupakan bahwa kita hidup di negara dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu, sangat penting sekali bahwa sikap pluralisme dan multikulturalisme ini dikembangkan sejak usia dini melalui pendidikan yang harus kita tempuh. Dengan adanya hal tersebut, kita dapat memberikan pengetahuan dengan cara yang terarah, terkonsep, dan dapat diterima dengan baik. Karena Bhinneka Tunggal Ika sendiri itu berbeda tapi tetap satu tujuan. Soal yang terakhir yaitu nomor 5. Mengapa korupsi disebut sebagai extraordinary crime atau kejahatan yang luar biasa? Jelaskan dampak perilaku korupsi dalam kehidupan masyarakat, dan jelaskan peranan mahasiswa dalam mendukung gerakan anti korupsi beserta contohnya. Korupsi ini sendiri bukan berarti tentang kejahatan saja, tetapi hal ini juga dapat merugikan semua orang ataupun uang negara yang ada. Tetapi dapat bertampak pada seluruh program pembangunan, kualitas pendidikan yang menjadi sangat rendah, kualitas bangunan menjadi rendah, mutu pendidikan bisa terjadinya jatuh, kemudian serta kemiskinan yang tidak tertangani. Nah, korupsi sendiri ini dapat mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi pada suatu negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, serta meningkatnya ketimpangan pendapat. Bahkan korupsi ini juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara. Karena korupsi ini juga termasuk dalam kecurangan. Nah, korupsi ini sendiri dapat mengakibatkan merusaknya kedisiplinan yang ada, menghambatnya profesionalisme, kemudian biaya ekonomi yang tinggi, terus merusak tatanan hukum, kemudian kekacauan politik, serta kebencian sosial. Nah, dalam masyarakat, peran mahasiswa dalam korupsi yaitu sebagai kontrol sosial. Mahasiswa ini dapat melakukan peran preventif terhadap korupsi dengan membantu masyarakat yang ada dalam mewujudkan ketentuan rakyat banyak sekaligus mengkritisi peraturan yang tidak adil dan tidak berpihak pada masyarakat yang ada. Maka suatu korupsi dapat kita berantas secara perlahan, apalagi kita sebagai mahasiswa memiliki pendidikan ataupun ilmu. Maka harus kita gunakan sebaik mungkin untuk kedepannya. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.